Purple Sun City, satu-satunya kota besar di Purple Sun Great Realm, memiliki sejarah yang membentang jutaan tahun. Kota kuno yang luas telah mengalami pembaptisan selama bertahun-tahun, tetapi tetap berdiri, menyatakan legenda kuno. Patung binatang buas yang sangat indah menjulang di atas gerbang kota, ditempatkan di sepetak awan ungu. Itu menggambarkan binatang suci gagak emas legendaris yang lahir dalam api. Setiap bulu dari sayapnya yang terbentang berkilau dengan cahaya keemasan, memancarkan aura kuno. Berabad-abad yang lalu, alam agung matahari ungu ini adalah kiblat bagi perlombaan gagak emas. Oleh karena itu, kota matahari ungu dibangun di atas reruntuhan perlombaan gagak emas. Meskipun Golden Crows berdarah murni sudah punah dan keturunan dari garis keturunan Golden Crow telah pergi sejak lama, para pembudidaya lokal masih menyembah burung surgawi yang lahir dalam api. Cinta dan rasa hormat para pembudidaya lokal terhadap gagak emas terlihat dari berbagai tanda dan tanda di kota matahari ungu. Purple Sun City berada di tengah benua yang luas ini, dikelilingi oleh gurun pasir yang tak terbatas dan pasir kuning. Namun, semua itu tidak berdampak pada kemakmuran dan keaktifan kota ini. Ini hanya karena kota Matahari Ungu adalah ibu kota seluruh wilayah Matahari Ungu. Banyak orang dari ribuan alam besar di wilayah Matahari Ungu datang ke tempat ini. Kota ini menampung banyak bisnis di sini untuk berdagang. Sangat sedikit pembudidaya yang berasal dari alam besar Matahari Ungu. Dikatakan bahwa ada sekte peringkat 3 yang bergengsi di sini sejak lama. Namun, itu jatuh ke penurunan untuk beberapa alasan. Setelah dikepung dan diserang, itu dihancurkan, menghilang ke sungai sejarah. Setelah itu, Purple Sun City menjadi kota netral. Sekarang, hanya ada beberapa sekte kuat peringkat 2 yang berakar di dekat kota Matahari Ungu, saling mengimbangi. Sebagian besar pembudidaya di sini datang untuk mencari sesuatu atau menjual harta mereka. Kota sebelum Xiaochen adalah yang terbesar di seluruh wilayah Matahari Ungu. Semua pembudidaya di sini setidaknya berada di alam tokoh sejati. Kadang-kadang, orang bisa melihat pembudidaya inti primal. Kota ini sangat rumit, dipenuhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan tingkatan. Terkadang, orang yang ditemui dengan santai di jalan mungkin adalah ahli puncak major primal core realm. Pertemuan seperti itu tidak jarang terjadi. Pada saat ini, sebuah kereta perang hitam yang ditarik kuda melaju di sepanjang jalan, menendang debu dan pasir kuning. Secara alami, yang ada di dalam kereta adalah Xiao Chen, Luonan, dan Feier. Ada pelabuhan khusus untuk kapal seperti kapal bajak laut di Purple Sun City, jadi mereka berpisah dari kru Xiao Chen. Benar-benar ada banyak ahli. Xiao Chen keluar dan duduk di samping Xiao Su, mengamati sekeliling. Sebelumnya, dua binatang bermutasi yang ditunggangi oleh para pembudidaya inti primal kecil melewati kereta Xiao Chen. Di alam besar lainnya, tidak mudah untuk melihat seorang pembudidaya inti primal. Seseorang sudah dianggap sebagai ahli setelah mencapai realm tokoh sejati. Ketika seseorang maju ke alam inti primal, seseorang akan dikenal sebagai yang mulia. Kemanapun seseorang pergi, dia akan dihormati oleh orang lain. Namun, aturannya tampaknya berbeda di Purple Sun City. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat saat kereta perang sepeda hendak memasuki gerbang kota, dua sosok turun dari udara dan memblokirnya. Xiao Su menarik kendali dengan keras, tampak marah. Kemudian, dia mengukur dua di depannya. Mereka adalah dua pria parubaya. Salah satu dari mereka menunjukkan niat membunuh yang berat di wajahnya sementara yang lain menunjukkan senyum sinis. Jelas, mereka tidak berbuat baik. Kakak, daerah di sekitar kota Matahari Ungu selalu kacau. Seringkali ada orang yang buta dan mencoba menggertak orang lain dan memeras. Xiao Chen merasa situasinya aneh. Kedua orang ini hanyalah pembudidaya inti primal setengah langkah, namun mereka berani menargetkanmu. Bagaimana saya tahu? Hari-hari ini, selalu ada orang yang sembrono. Pakar berpakaian hitam, Xiao Su, mengangkat bahu dengan bingung. Xiao Chen melirik Xiao Su dan agak mengerti. Xiao Su telah menarik auranya. Selanjutnya, setelah melakukan perjalanan di sepanjang jalan yang disapu pasir kuning, dia sudah tertutup debu. Jadi, dia benar-benar terlihat seperti seorang kusir. Mantan bos bajak laut ini berubah menjadi kusir dan langsung diabaikan. Selain itu, kereta perang siklus Xiao Chen tidak memiliki tanda. Bahkan, itu tampak sederhana. Oleh karena itu, orang akan menganggap mereka sebagai sasaran empuk. Pada kenyataannya, itulah yang terjadi. Yang lebih tinggi dan lebih kurus dari dua pria yang menghalangi di depan memandang Xiao Chen dan berkata, berapa banyak orang di dalam kereta? Serahkan 100 spirit jades untuk setiap orang. Jika tidak, Anda bisa melupakan memasuki Purple Sun City hidup-hidup. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata,
kota Matahari Ungu ini adalah kota tak bertuan yang netral. Orang-orang datang dan pergi sesuka hati. Sejak kapan ada kebutuhan untuk membayar biaya spirit Jades? Apa gunanya mengatakan semua omong kosong ini? Apakah Anda memberikannya atau tidak? Jawab saja langsung. Orang yang berbicara tampak kesal ketika dia melihat Xiao Chen, sama sekali tidak sabar. Tidak memberi, jawab Xiao Chen tegas. Apa kamu yakin? Pria jangkung dan kurus itu tertawa dingin. Purple Sun City dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli, tetapi tidak semua orang ahli. Setiap hari, akan ada pembudidaya tokoh sejati seperti Xiao Chen bepergian melalui lapangan dan memasuki alam besar Matahari Ungu. Orang-orang seperti itu menjadi sasaran bandit mereka. Setiap orang yang datang ke Purple Sun City ada di sini untuk membeli harta karun atau menjual harta karun. Orang-orang ini umumnya akan memiliki beberapa kekayaan pada mereka. Karena orang-orang seperti itu tidak mau membayar biaya ini, para bandit ini hanya akan membunuh dan merampok mereka. Sebaiknya Anda memikirkannya dengan hati-hati. 100 spirit Jades untuk satu kehidupan, ini adalah kesepakatan yang cukup bagus. Pria berpakaian biru yang memancarkan niat membunuh yang kuat berkata dengan dingin. Apa yang harus dipikirkan? Anda benar-benar berani mencoba memeras orang tua ini. Berlutut. Selama periode ini, Xiao Su menahan rasa frustrasinya. Pada awalnya, dia dipaksa untuk melayani sebagai kusir, yang sudah sangat membuatnya kesal. Sekarang, dia sedang dirampok, kemarahannya meledak dengan sempurna. Xiao Su tiba-tiba berdiri, memegang cambuk kuda. Kemudian, aura seorang ahli primal core realm meledak. Kedua bandit paruh baya itu langsung ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kusir yang biasa-biasa saja dan tertutup debu ini sebenarnya adalah seorang kultivator inti primal kecil. Sudah terlambat untuk lari. Tersenyum dingin, Xiao Su mengayunkan cambuk ke bawah dan langsung mematahkan kedua pembudidaya inti primal setengah langkah menjadi dua di pinggang. Mereka tidak berada di level yang sama. Xiao Su melompat dari kereta dan menggeledah mayat-mayat itu. Kemudian, dia mengambil cincin spasial keduanya sebelum berjalan kembali dengan gembira. Kebiasaan lama tidak bisa diubah. Saya membiarkan kakak melihat saya membuat lelucon tentang diri saya sendiri. Ayo pergi. Setelah membunuh keduanya, suasana hati Xiao Su jauh lebih baik. Dia kembali ke Cycle War Chariot dan melaju langsung ke Purple Sun City tanpa tantangan. Baru pada saat itulah orang-orang yang menonton terkejut, mengeluarkan seruan. Sungguh kereta yang misterius. Tidak ada lencana sekte sama sekali. Namun, kusirnya sebenarnya adalah seorang pembudidaya inti primal. Dari mana datangnya pemuda berpakaian putih itu? Ini adalah gaya yang sangat megah. Bahkan ketika para murid sekte peringkat 2 keluar, mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Tepat, pakar primal core realm adalah senior bahkan di sekte peringkat 2. Bagaimana mereka bisa menjadi kusir bagi murid-muridnya? Itu mungkin tidak begitu. Murid teratas dari sekte peringkat 2 pasti akan menerima perlakuan seperti itu. Mungkinkah orang berpakaian putih ini menjadi murid top dari sekte tertentu? Namun, sepertinya tidak. Meskipun pria berpakaian hitam itu membunuh dua orang dengan satu cambukan, fokus diskusi semua orang adalah Xiao Chen. Jika kusir sudah sekuat itu, identitas pria berpakaian putih itu harus lebih luar biasa. Mungkinkah pria berpakaian putih itu adalah pedang es salju? Beberapa sosok, dua pria dan satu wanita, di bawah gerbang kota menyaksikan kereta perang sepeda memasuki kota. Yang berbicara adalah perempuan. Ketiganya telah tiba sejak lama, tetapi ketika mereka melihat kejadian sebelumnya, mereka berhenti untuk menonton. Siapa tahu, mereka kebetulan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Seharusnya tidak begitu. Meskipun pedang es salju juga berpakaian putih, dia biasanya bepergian sendiri. Dia sangat bangga, bahkan tidak terlalu memikirkan rekan-rekan muridnya dari Ice Snow Mountain Manor. Lelang tahunan Paviliun Awan Ungu akan segera dimulai. Murid elit dari sekte peringkat 2 terdekat pasti akan datang dan bergabung dengan keaktifan. Orang ini mungkin keturunan dari sekte tetua atau semacamnya. Petik 2. Tidak dapat menebak identitas Xiao Chen, ketiganya berhenti sejenak sebelum mengikuti kerumunan itu ke Purple Sun City. Sebagian besar sekte di wilayah Matahari Ungu adalah sekte peringkat 1 seperti sekte Tianyi. Ada sangat sedikit pembudidaya Cloud Sea di sekte-sekte ini. Beberapa sekte yang lebih lemah bahkan mungkin tidak memiliki kultivator laut awan yang mengelolanya. Peringkat 2 sekte membutuhkan setidaknya 2 pembudidaya laut awan tahap awal, jika tidak, papan nama sekte akan terancam dirobohkan kapan saja. Ada total 3 sekte peringkat 2 di wilayah Matahari Ungu, dan mereka semua berbasis di dekat kota Matahari Ungu. Tentu saja, mereka hanya relatif dekat. Pada kenyataannya,
mereka masih jauh. 3 sekte peringkat 2 seperti penguasa wilayah Matahari Ungu. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk mendirikan markas mereka di alam besar Matahari Ungu. Jika sekte lain ingin mendirikan markas mereka di alam besar Matahari Ungu, mereka harus memiliki kekuatan sekte peringkat 2. Kalau tidak, sekte mereka bisa dihancurkan kapan saja. Ada manfaat besar untuk mendirikan sekte di sekitar Purple Sun City. Oleh karena itu, sekte-sekte besar sangat menentang untuk berbagi ini dengan orang lain. Tentu saja, ada cukup banyak faksi kecil yang biasa-biasa saja di sekitar kota. Faksi-faksi ini jumlahnya banyak dan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. 3 sekte peringkat 2 tidak dapat diganggu dengan mereka, mereka juga tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, faksi-faksi kecil ini tidak menimbulkan ancaman bagi kepentingan mereka. Pedang es salju, Luo Feng, adalah talenta baru terkuat dari Ice Snow Mountain Manor, salah satu dari 3 sekte peringkat 2. Meskipun dia bukan pewaris sejati terkuat, reputasinya telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, meningkat sangat cepat di seluruh wilayah Matahari Ungu. Keterampilan pedang es salju Luo Feng pada pedang mendekati kesempurnaan. Dikatakan bahwa sementara seorang kultivator Primal Core Realm setengah langkah, dia telah membunuh beberapa kultivator minor Primal Core generasi tua tahap awal. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari alam inti primal kecil, kekuatannya akan lebih menakutkan. Ketika dia menyerang, dia kejam dan kejam. Dia biasanya bepergian sendiri dan sangat bangga. Selanjutnya, dia memahami jiwa pedang setengah tahun yang lalu, yang memungkinkan reputasinya untuk mengejar murid teratas dari Ice Snow Mountain Manor. Karena pakaian putih Xiao Chen dan udara yang luar biasa, orang-orang bertanya-tanya apakah dia adalah pedang es salju. 2 sekte peringkat 2 lainnya, Sekte Bulan yang Terbakar dan Sekte Pengejaran Angin, juga memiliki bakat baru masing-masing yang bersaing dengan pedang es salju, Luo Feng. Namun, kedua orang ini tidak mandiri seperti Luo Feng. Mereka juga tidak memiliki julukan seperti pedang es salju seperti yang dimiliki Luo Feng. Mendapatkan julukan seperti itu, dari sudut tertentu, merupakan pengakuan atas kekuatan Luo Feng. Restoran terbesar di Purple Sun City adalah Idle Cloud Restaurant. Para pembudidaya yang datang ke Purple Sun City sebagian besar akan datang ke sini untuk minum. Ikuti Karen garis bawah novel di novelringan.com. Yang paling penting, itu memiliki lalu lintas pejalan kaki yang padat. Tidak hanya seseorang dapat memperoleh berita terbaru dengan kecepatan tercepat di sini, tetapi banyak pembudidaya juga mendirikan kios di lantai 3 ke atas. Tempat ini juga merupakan pasar yang cukup terkenal. Setelah makan dan minum sampai kenyang, banyak orang akan naik dan berbelanja sebentar. Tepat pada saat ini, sesosok putih perlahan berjalan di atas lantai kayu cedar berkualitas tinggi. Keributan restoran segera hening. Sepertinya udara bahkan sangat dingin. Betapa dingin. Sungguh niat pedang yang tajam. Banyak orang melirik ke pintu masuk restoran dan melihat seorang pria berpakaian putih, berambut hitam, dengan pedang di tangannya, berjalan masuk. Orang ini tidak memiliki aura bangsawan dan tampak biasa saja. Suasana yang dia berikan agak mirip dengan Xiao Chen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang ini tidak menarik niat pedangnya. Cara orang ini memegang pedang kuno di tangan kirinya memberi kesan bahwa dia bisa menariknya kapan saja. Orang seperti itulah yang menyebabkan seluruh aula besar dan lantai 2 restoran menjadi sunyi saat dia masuk. Tidak ada alasan lain selain niat pedang menakutkan yang dia pancarkan. Bagi orang lain, dia merasa seperti pedang harta karun yang ditusukkan ke gunung tinggi yang tertutup salju putih. Kemudian, pemuda berpakaian putih ini melihat sekeliling restoran dengan santai. Segera, semua orang yang dilihat oleh pemuda ini merasa seperti pedang ditebas tepat di depan mata mereka. Itu membuat orang-orang ini dengan cepat menundukkan kepala dan menghindari tatapan tajamnya. Tiba-tiba, pemuda berpakaian putih itu berhenti berjalan, dan tatapannya jatuh pada pemuda berpakaian putih yang sama. Orang itu tidak menghindari tatapannya. Setelah melihat-lihat, orang itu hanya dengan santai mengambil cangkir anggur dan mulai minum. Pendekar pedang. Pendekar pedang. Pendekar pedang berpakaian putih hanya bisa samar-samar merasakan ketajaman pihak lain tetapi tidak bisa memverifikasi identitas pihak lain. Setelah beberapa saat, bibirnya menyeringai mengejek. Sungguh pengecut. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbenturan denganku. Pendekar pedang berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan menemukan tempat duduk. Sekarang, suasana restoran yang menekan akhirnya mereda. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Xiao Su, apakah kamu kenal orang itu? Yang diperhatikan oleh pendekar pedang berpakaian putih itu, seperti yang bisa diduga, Xiao Chen.
Setelah kelompok Xiao Chen memasuki kota, mereka langsung menuju Idle Cloud Restaurant. Mereka sudah lama tidak makan enak, jadi mereka secara alami harus makan dan minum sepuasnya. Mereka akan benar-benar menikmati diri mereka sendiri, beristirahat untuk sementara waktu. Xiao Su meletakkan cangkir anggurnya dan menjawab, dia seharusnya pedang es salju, Luo Feng, murid dari Istana Gunung Es Salju peringkat 2. Saya mendengar bahwa dia sangat kuat. Tentu saja, dia jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak. Petik 2. Cara berbicara ini, mengakhiri kata-katanya dengan sanjungan kepada Xiao Chen, telah berubah menjadi kebiasaan. Xiao Chen juga tidak bisa diganggu. Pedang es salju ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di alam seribu besar ini, karena kurangnya hambatan seperti di alam Kunlun, kebanyakan orang fokus pada peningkatan kultivasi mereka. Mereka yang bisa memahami hal-hal seperti jiwa pedang atau domain dianggap memiliki bakat luar biasa. Orang ini juga mewujudkan jiwa dari niat pedangnya. Selanjutnya, jiwa pedangnya sudah mencapai pemahaman 60%. Dia memang cukup mampu. Namun, hanya itu yang ada untuk itu. Masih belum ada perbandingan dengan pendekar pedang seperti Chu Chaoyun, yang memahami energi Dao besar pedang Dao. Tentu saja, budidaya Chu Chaoyun saat ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain. Jika Xiao Chen tidak memiliki pertemuan kebetulan untuk menyempurnakan energi Yinba level yang berusia 10.000 tahun, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang antara dia dan pedang salju es ini. Namun, Xiao Chen percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Chu Chaoyun akan terus berkembang. Di 1000 alam besar ini, Chu Chaoyun akan seperti ikan di air, menunjukkan pertumbuhan yang menakjubkan. Menarik. Hanya seorang kusir, dan Anda benar-benar berani mengevaluasi pedang es salju milik Ice Snow Mountain Manor kami. Apakah kamu lelah hidup? Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari meja di dekatnya saat orang yang berbicara dengan mengejek itu menatap Xiao Su yang berpakaian sederhana. Ada 2 pria dan 2 wanita di meja itu. Orang yang berbicara adalah salah satu wanita yang memikat. Saat dia melihat Xiao Chen dan Xiao Su, dia tersenyum dingin. Apakah kamu berpikir bahwa dengan mengenakan pakaian putih, kamu dapat membandingkan dirimu dengan pedang es salju? Orang kampung macam apa kamu? Betapa bodohnya. Kami 2 bersaudara mungkin bukan murid utama sekte tersebut. Namun, bahkan ketika mempertimbangkan seluruh wilayah matahari ungu, bakat kami dengan pedang sulit didapat. Bagaimana denganmu? Jangan pedulikan bahwa kamu sangat jelek, apakah matamu juga tertuju pada pantatmu? Petik 2. Saat Xiao Chen memegang cangkir anggurnya, dia menahan tawanya. Xiao Su ini benar-benar disayangkan. Saat memasuki kota, seseorang berusaha merampoknya. Saat memasuki restoran untuk makan, kata-kata biasa darinya menyebabkan seorang wanita memikat memarahinya. Jelas, wanita yang memikat ini adalah seseorang yang memuja pedang es salju dari Istana Gunung Es Salju, tidak mengizinkan apapun untuk mengotori namanya. Abaikan saja, kata Xiao Chen acuh tak acuh sambil meletakkan cangkir anggurnya. Jadi, Xiao Su tidak punya pilihan selain duduk dan minum dengan sedih. Ikuti New Garis Bawah episodes di platform novelringan.com. Namun, Xiao Su tidak bisa menahan amarah di hatinya. Bang! Cangkir anggur di tangannya pecah. Xiao Su adalah seorang bajak laut, seseorang dengan temperamen yang berapi-api. Dia sudah kesal dengan Xiao Chen. Jika bukan karena pencegahan ular Jiao, dia tidak akan begitu tunduk pada Xiao Chen, mematuhi setiap perintah. Xiao Su sudah lama menarik pedangnya dan menebasnya. Saat amarah membara, aura kuat seorang pembudidaya inti primal menyebar, yang langsung mengejutkan 4 orang di meja sebelah. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas seperti cahaya sekilas. Xiao Su mengulurkan tangannya dan menangkap cangkir anggur yang disapu cahaya pedang ini. Segera, orang-orang di restoran berseru dengan lembut, pedang es salju bergerak. Sungguh cahaya pedang yang cepat. Pedang es salju benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sebagian besar orang di restoran gagal melihat bagaimana pedang es salju mengirimkan gerakan ini. Yang mulia ini adalah adik perempuan saya. Dia kasar. Saya menawarkan secangkir anggur ini sebagai permintaan maaf. Sini aku minum dulu. Setelah pedang es salju menghabiskan anggurnya, dia berdiri dan menatap Xiao Su sebelum berkata, namun, tidak sembarang orang bisa mendiskusikan saya, pedang es salju. Meskipun Anda adalah yang mulia alam inti primal kecil, Anda masih belum memenuhi syarat. Petik 2. Betapa sombongnya. Seruan lembut muncul di dalam restoran. Tanpa diduga, pedang es salju ini benar-benar berani menentang seorang pembudidaya inti primal kecil. Tampaknya rumor pedang es salju telah membunuh pembudidaya inti primal kecil itu benar. Setelah secangkir anggur ini,
aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa, kata pedang es salju, dengan berat mengucapkan setiap suku kata saat dia menatap Xiao Su. 4 orang di meja tetangga, yang awalnya ketakutan konyol, segera mendapatkan kembali keberanian mereka. Ini terutama berlaku untuk wanita yang memikat itu. Saat dia melihat pedang es salju, matanya berbinar. Pedang es salju Ice Snow Mountain Manor, Xiao Chen mengulangi dalam pikirannya. Kemudian, dia benar-benar lupa tentang nama ini. Xiao Chen telah melihat banyak orang seperti itu sebelumnya, bangga dan menyendiri, menganggap diri mereka lebih baik daripada yang lain, sangat arogan. Namun, wilayah Matahari Ungu hanyalah wilayah astral berukuran rata-rata di gugus Laut Makam. Grave Sea Cluster bahkan bukan inti dari seluruh Great Thousand Realms. Dari mana datangnya kebanggaan seperti itu sehingga orang ini begitu sombong? Meskipun Xiao Chen tidak setua Xiao Su, kondisi mentalnya jauh lebih tinggi daripada kelompok orang ini. Bagi Xiao Chen, pedang salju es ini hanyalah badut yang menari. Bahkan tidak perlu mengingat namanya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, tidak menunjukkan perubahan. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, minum saja. Xiao Su mengungkapkan ekspresi tidak puas. Namun, sejak Xiao Chen mengatakannya, Xiao Su masih menghabiskan anggur di cangkir. Ketika 4 orang di meja sebelah melihat Xiao Su meminum secangkir anggur itu saat berada di bawah tekanan dari pedang es salju, Luo Feng, mereka langsung gembira. Jadi bagaimana jika Anda adalah Venerate inti primal kecil? Sebelum kakak senior Luo Feng, kamu masih harus berperilaku patuh, kata wanita yang memikat itu dengan suara menusuk saat dia menatap Xiao Su dengan sombong. Kerumunan yang menonton di restoran semua terkejut. Pedang es salju, Luo Feng, benar-benar berhasil membanjiri seorang pembudidaya inti primal kecil dengan momentumnya. Anggaplah dirimu bijaksana. Ingat, di masa depan, jangan hanya membahas saya dengan santai, Luo Feng. Jika tidak, bahkan jika Anda seorang ahli inti primal kecil, saya akan memberi Anda pelajaran. Pedang es salju Luo Feng tertawa dingin dan mengabaikan kelompok Xiao Chen. Kakak, aku tidak pernah sekesal ini dalam hidupku. Bocah ini terlalu sombong. Bahkan jika dia luar biasa, jika aku benar-benar bertarung dengannya, itu akan menjadi pertarungan yang seimbang, gumam Xiao Su, merasa frustrasi dan tidak puas. Pertarungan yang seimbang. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu agak kurang percaya diri. Jika Anda benar-benar bertarung, dia benar-benar tidak akan cocok untuk Anda. Petik 2. Potong omong kosongnya. Makan dan minum saja. Saat Xiao Chen berbicara dengan tenang, Xiao Su tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Kemudian, dia terus minum dengan sedih, cangkir demi cangkir. Ketika Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melirik pedang es salju itu, dia kebetulan bertemu dengan tatapan seperti pisau pihak lain, yang membawa tekanan tak terbatas. Tersenyum tipis, Xiao Chen dengan mudah melarutkan ketajaman ini, lalu menoleh untuk mengeringkan anggur di cangkirnya. Orang ini, melihat Xiao Chen begitu tenang, pedang es salju merasa kesal karena suatu alasan. Sepertinya pihak lain tidak peduli padanya sama sekali. Namun, pedang es salju sudah mendapatkan wajah di adegan sebelumnya. Tidak ada alasan atau kesempatan baginya untuk kehilangan kesabaran sekarang. Jangan pernah biarkan aku mendapat kesempatan. Ketika itu terjadi, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum, pikir pedang es salju dalam hatinya. Setelah 3 putaran minuman lagi, Xiao Chen membayar tagihan. Kemudian, dia memandang Luonan dan bertanya, bagaimana tubuhmu? Luonan memaksakan sebuah senyuman dan menjawab, masih baik-baik saja, hanya sedikit lemah dan kurang energi. Saya takut bahkan setelah disembuhkan, saya hanya akan menjadi lumpuh di masa depan. Petik 2. Fei petik terbalik R segera berkata, kakak senior, aku akan menjagamu seumur hidup. Xiao Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Dengan saudari junior seperti itu, mengapa kamu masih menghela nafas? Lihat sisi positifnya. Ayo, kita berbelanja di lantai 3. Saya ingat bahwa Anda menggunakan pedang, kan? Ayo pilih pedang yang bagus untukmu. Ketika Anda sehat, Anda akan dapat menggunakannya. Petik 2. Ini, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan itu? Tidak apa-apa, itu hanya belanja biasa. Jika Anda melihat sesuatu yang menarik bagi Anda, katakan saja kepada saya. Masalah dengan pedang es salju sama sekali tidak memengaruhi suasana hati atau kondisi mental Xiao Chen. Saat ini, fokus utama Xiao Chen adalah menyembuhkan Luonan dan tidak pamer. Ular Jiao, yang disembunyikan di cincin roh abadi, mengangguk pada dirinya sendiri. Kondisi mental seperti itu sulit didapat. Rombongan itu langsung menuju lantai 3. Lantai 3 Idle Cloud Restaurant dipenuhi orang dan sangat bising.
Ada pria tua yang sudah tua, tuan muda yang tampan, wanita yang menawan dan memikat, wanita muda yang imut dan polos, pria tua yang ceroboh, dan segala macam orang lain di level ini. Penempatan kios sangat kasual. Xiao Chen melihat segala macam pembudidaya menjual alat mendalam dan senjata di kios-kios. Dia telah belajar di Istana Naga Azure bahwa harta karun rahasia dikenal sebagai alat mendalam di 1000 alam besar. Alat mendalam di atas adalah alat harta karun. Namun, alat harta karun sangat langka dan berharga. Bahkan Mayor Primal Core Venerate tidak akan dapat membeli alat harta karun yang mereka inginkan. Alat mendalam yang dijual di pasar ini sebagian besar kelas rendah dan kelas medial. Alat mendalam kelas superior adalah pemandangan yang langka. Adapun alat mendalam tingkat puncak seperti Azure Dragon Divine Wings, praktis tidak ada. Dari kelihatannya, meskipun sayap surgawi Azure Dragon milik Xiao Chen adalah tiruan, itu memang agak berharga. Luonan tidak ingin Xiao Chen mengeluarkan biaya besar, jadi dia hanya berjalan-jalan dan tidak menunjukkan minat. Namun, Fei petik terbalik R menjadi sangat bersemangat dan ingin membeli pedang harta karun alat mendalam kelas medial. Pedangnya saat ini hanyalah alat mendalam kelas rendah. Dia sudah lama ingin mengubahnya. Pada saat ini, Feier berdiri di depan sebuah kios dan bermain-main dengan pedang merah. Ini adalah pedang yang dikaitkan dengan api, alat mendalam kelas media. Pedang itu tidak hanya terlihat sangat indah, tetapi ujungnya juga sangat tajam. Menurut pendapat Xiao Chen, itu adalah pedang yang cukup bagus. Tentu saja, itu masih jauh dari sebanding dengan Lunar Shadow Saber-nya. Di alam Kunlun, Lunar Shadow Saber adalah senjata surgawi yang transenden. Di alam luar, kemungkinan itu adalah alat mendalam tingkat superior puncak, belum mencapai tingkat alat harta karun. Kekuatan alat harta karun sangat mengerikan. Bahkan seorang pembudidaya inti primal utama tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Setelah beberapa tawar-menawar, Feier membeli pedang ini dengan harga 20.000 spirit jades. Xiao Chen agak kaget dan terkejut. Sepertinya nilai spirit jades lebih rendah dari yang dia harapkan. 2 juta spirit jades miliknya hanya bisa membeli 200 alat mendalam kelas medial. Adapun alat mendalam kelas superior, dia mungkin hanya bisa membeli beberapa lusin. Dia benar-benar miskin. Sial, aku masih kekurangan beberapa spirit jades. Fei petik terbalik R menghitung spirit jades di cincin spasialnya dan menemukan bahwa dia masih kekurangan beberapa ratus. Berapa kekuranganmu? 200 ganjil. Aku akan membantumu. Xiao Chen mengeluarkan spirit jadesnya dan menyerahkannya kepada pemilik kios. Giok roh kelas menengah. Pemilik kios adalah seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melihat spirit jades yang diserahkan Xiao Chen, matanya segera menunjukkan kilatan api. Setelah tertegun beberapa saat, dia berkata, "Tuan muda ini benar-benar boros." Seolah-olah dia takut Xiao Chen berpikir 2 kali, pemilik kios segera mengambil giok roh Xiao Chen dan dengan hati-hati menyimpannya. Kemudian, dia dengan cepat meletakkan pedang di tangan Feier. Luonan dan Feier terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen dengan mudah mengeluarkan 200 giok roh kelas medial. 1 giok roh kelas medial dapat ditukar dengan 100 giok roh kelas rendah. Namun, tidak ada yang akan melakukan pertukaran seperti itu. Sudah sangat sulit bagi spirit jades biasa untuk dibentuk. Spirit jades dapat digunakan untuk mengolah, meletakkan formasi, dan memperbaiki pil atau peralatan, dan sangat berharga. Terlebih lagi untuk spirit jades kelas medial. Seringkali, orang akan membawa beberapa untuk penggunaan darurat. Ketika energi esensi sejati seseorang terkuras dalam pertarungan besar, seseorang dapat dengan cepat memulihkan sebagian besar energi esensi sejati mereka dengan menyerap giok roh kelas medial. Giok roh kelas atas adalah kota yang bernilai harta karun dan hanya bisa diperoleh dengan menukar harta karun yang setara. Setelah penjelasan singkat, Feier bertanya, "Kakak Xiao Chen, apakah Anda mengambil yang salah?" Mengambil yang salah. Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar itu, dia berkata, "Anak muda, kamu benar-benar mengeluarkan yang salah. Bisakah orang tua ini menawarimu sesuatu yang lain sebagai ganti giok roh kelas medialmu?" Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Bagaimana saya bisa mengambil kembali sesuatu yang saya berikan? Senior tidak perlu memikirkannya." Petik 2. Pada saat ini, Xiao Chen dalam suasana hati yang baik. Dia berubah dari orang miskin menjadi orang kaya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Tidak heran kuda naga tua di Istana Naga Azure mengatakan saat itu bahwa meskipun hanya ada beberapa giok roh, semuanya berkualitas tinggi. "Anak muda, lelaki tua ini juga terlalu malu untuk memanfaatkanmu. Ini adalah undangan VIP untuk Paviliun Awan Ungu. Ketika Anda pergi ke Paviliun Awan Ungu malam ini,
Anda dapat menggunakan undangan VIP ini untuk mendapatkan tidak hanya ruang VIP tetapi juga diskon 10% untuk item lelang. Ketika Xiao Chen menerima undangan, suara Xiao Su terdengar di telinganya. Kakak, orang tua ini tidak sederhana. Lelang di Purple Cloud Pavilion adalah lelang tahunan berskala besar. Seluruh kota memperhatikannya. Untuk mendapatkan tiket reguler saja sudah cukup sulit, belum lagi undangan VIP. Bahkan orang seperti Ice Snow Sword mungkin tidak bisa mendapatkannya. Mata Xiao Chen berbinar. Saat dia melihat pria tua itu, ekspresinya sedikit berubah. Pada awalnya, Xiao Chen tidak menyadarinya, tetapi ketika dia melihat dengan cermat sekarang, dia menemukan bahwa sementara lelaki tua ini tampak biasa, matanya bersemangat. Ada api yang berkobar di kedalaman mereka. Orang tua ini adalah seorang penyuling yang sangat brilian atau seorang alkemis yang sangat brilian. Xiao Chen memikirkan sesuatu, lalu mengeluarkan daftar bahan, yang mencakup banyak ramuan, semua ramuan tambahan yang digunakan untuk menyempurnakan pil yang surgawi. Ini semua sangat berharga dan sulit ditemukan. Tuan tua, dapatkah Anda melihat daftar ini dan melihat apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan bahan-bahan yang tercantum di dalamnya? Tentu, biarkan aku melihatnya. Sambil tersenyum, lelaki tua di kios itu menerima daftar itu. Kemudian, dia dengan santai membacanya, rumput ikan yang, bunga api putih, buah awan api, cairan dragonifikasi. Semua ini adalah bahan dengan atribut yang sangat kuat. Saat lelaki tua itu terus melihat ke bawah daftar, ekspresinya berubah secara radikal. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan serius. Apakah kamu juga kekurangan energi Baleful yang berumur 100.000 tahun? Xiao Chen merasa terkejut. Tanpa diduga, pihak lain dapat mengetahui bahwa ini untuk pil yang surgawi. Xiao Chen menenangkan dirinya sambil menjaga ekspresinya tetap datar. Kemudian, dia berkata, "Senior, para ahli benar-benar menyembunyikan diri mereka dengan baik. Saya telah lama mendengar bahwa ada banyak ahli di Purple Sun City." Memang, itu benar. Pemilik kios tampak agak bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, "Seorang ahli. Itu tidak benar-benar begitu. Saya punya pertanyaan, apakah Tuan Muda memiliki resep alkemik untuk pil yang surgawi?" Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Itu benar. Saya memiliki resep alkimia. Apakah senior punya saran?" Petik 2. Besar. Jika Anda meminjamkan saya resep alkemik untuk melihatnya, saya dapat membantu Anda mendapatkan semua ramuan tambahan di sini. Selain itu, saya juga dapat menghubungkan Anda ke saluran untuk membeli Baleful yang energi yang berusia 1000 tahun dan memberi Anda Spirit Jades, kata lelaki tua berambut putih itu dengan tergesa-gesa, tampak sangat bersemangat. Menjadi begitu cemas dalam negosiasi jelas salah. Dengan mengekspos intinya terlalu dini, seseorang bisa berakhir ditipu oleh orang-orang berhati hitam. Berdasarkan penampilan pria tua berambut putih ini, dia bukan orang yang gegabah. Hanya bisa dikatakan bahwa dia terlalu menginginkan resep alkemik untuk pil yang surgawi. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan tawaran pihak lain menguasai dirinya. Dia berkata dengan tenang, "Saya tidak kekurangan Spirit Jades. Saya bisa membiarkan Pak Tua melihat resep alkemik. Saya hanya meminta bantuan senior. Jika Anda bisa melakukan itu, saya bersedia memberikan resep alkemik kepada senior dan menyetujui bantuan senior." Petik 2. Kebaikan apa? Tolong bicara. Xiao Chen menunjuk Luonan dan berkata, "Senior, tolong ambil denyut nadi temanku di sini." Alkemis bukanlah dokter. Namun, sebagian besar alkemis tahu beberapa keterampilan medis. Pria tua berambut putih itu melangkah maju dan memeriksa. Kemudian, dia mengerutkan kening. Betapa kejamnya. Ini adalah cedera yang seharusnya berakibat fatal. Namun, pil suci, mungkin pil awan darah, pil suci puncak, dengan paksa menekannya. Namun, efek obat ini hanya bisa bertahan paling lama 7 hari. 7 hari kemudian, temanmu akan. Ketika Fei petik terbalik R mendengar ini, ekspresinya langsung berubah drastis. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, kamu harus menyelamatkan kakak laki-lakiku." Ekspresi Luonan, di sisi lain, tidak berubah. Pengalamannya selama periode ini memungkinkan dia untuk melihat masa lalu hidup dan mati. Namun, ketika Luonan melihat Feier sedih, dia juga merasakan kepedihan di hatinya. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menghentikan Feier. "Biarkan senior selesai dulu." Pria tua berambut putih itu melanjutkan, "Jika Anda memiliki pil obat yang dapat merekonstruksi dantian, efek dari pil awan darah akan terekspresikan sepenuhnya, dan hidupnya tidak akan lagi dalam bahaya." Pria tua berambut putih itu melepaskan tangan Luonan dan menatap Xiao Chen. Kemudian, dia berkata, "Saya tahu bagaimana membantu Anda.
Saya ingat bahwa teman saya memiliki resep alkemik untuk pil obat untuk merekonstruksi Dantian. Mari kita bertemu lagi di sini 3 hari kemudian. Saya akan menyediakan apa yang Anda butuhkan. Saat lelaki tua itu mengatakan itu, keempatnya mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Perjalanan ke Purple Sun City ini tidak sia-sia. Baiklah, kalau begitu sudah diselesaikan. 3 hari kemudian, saya akan membawa resep alchemic heavenly yang pil seperti yang diatur. Petik 2. Pria tua berambut putih itu sedikit menyipit ke arah Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan tulus, sudah lama aku tidak melihat pemuda yang mengesankan sepertimu. Anda tidak memikirkan detail-detail kecil atau mengingini keuntungan-keuntungan kecil. Hal yang lebih jarang adalah bahwa Anda setia kepada teman-teman Anda. Nama keluarga orang tua ini adalah Liu. Di Purple Sun City, orang-orang mengenal saya sebagai Senior Liu. Saya mencoba-coba alkimia. Bolehkah saya meminta nama besar teman kecil? Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami dapat mengobrol lebih banyak. Petik 2. Dengan memberikan nama keluarganya, lelaki tua ini bermaksud berteman dengan Xiao Chen. Tidak ada rasa takut memiliki banyak teman di luar. Xiao Chen menjawab, nama saya Xiao Chen, Xiao dengan kepala, rumput, dan Chen dengan kepala, matahari. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengobrol dengan Senior Liu. Petik 2. Catatan TL, Xiao dengan kepala, rumput, dan Chen dengan kepala, matahari, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah deskripsi tentang bagaimana karakter nama Xiao Chen ditulis. Hahaha, pasti akan ada peluang. Jangan sia-siakan undangan VIP yang kuberikan padamu. Ini adalah lelang tahunan Paviliun Awan Ungu, sesuatu yang dianggap sebagai peristiwa besar. Senior Liu dalam suasana hati yang baik. Setelah tertawa, dia mengemasi kiosnya dan pergi. Setelah berurusan dengan masalah Luonan, Xiao Chen merasa agak bersemangat saat dia melihat undangan VIP di tangannya. Dia berkata dengan semangat tinggi, Xiao Su, kamu tahu di mana Paviliun Awan Ungu ini, kan? Tentu saja. Lagi pula, saya sudah pergi ke sana 3 kali sebelumnya. Petik 2. Pimpin jalan, kalau begitu. Performamu hari ini cukup bagus. Pilih sesuatu yang menarik minat Anda nanti. Aku akan menawarnya untukmu. Tanpa pengingat Xiao Su, Xiao Chen tidak akan menyadari ahli tersembunyi ini. Membantu Xiao Su menawar suatu barang sangat berharga. Haha, kakak, seolah-olah kamu adalah saudara kandungku. Hal ini diselesaikan, kemudian. Jangan pernah menyesalinya. Xiao Su hampir melompat kegirangan, merasa sangat bersemangat. Lelang tahunan Paviliun Awan Ungu akan berlangsung 2 hari. Setiap hari, mereka hanya akan melelang 20 harta, semuanya dipilih dengan cermat dan sangat berharga. Kebanyakan orang hanya bisa datang dan menonton, karena banyak orang datang, dan setiap barang lelang dijual dengan harga setinggi langit. Bahkan setelah Xiao Chen memahami itu, dia tidak menyesali kata-katanya. Sebaliknya, minatnya tumbuh. Xiao Chen membawa 2 juta spirit jades dan tidak kekurangan sama sekali. Jika dia mengubahnya menjadi giok roh kelas rendah, dia akan memiliki lebih dari 200 juta. Kuda naga tua telah berbicara dengan sangat rendah hati. Namun, Xiao Chen sekarang menemukan bahwa dia pasti kaya, setidaknya, di wilayah Matahari Ungu. Paviliun Awan Ungu adalah salah satu dari 3 aula perdagangan besar kota Matahari Ungu. Mereka menempati area seluas lebih dari 5 km, terlihat sangat megah. Purple Sun City memiliki akumulasi yang sangat dalam. Dahulu kala, itu adalah kiblat untuk perlombaan gagak emas. Dalam hal akumulasi, kota ini jauh lebih unggul dari sekte manapun di wilayah Matahari Ungu. Kadang-kadang, harta aneh akan muncul. Tidak ada yang menganggap ini tidak biasa. Orang-orang yang memperoleh harta aneh ini sebagian besar akan memilih untuk tetap anonim dan membiarkan aula perdagangan menangani penjualan. Aula perdagangan skala besar memiliki reputasi yang baik dan dapat diandalkan, mereka adalah pilihan pertama bagi banyak orang. Paviliun Awan Ungu adalah salah satu aula perdagangan berskala besar. Secara alami, lelang skala besar tahunan Paviliun Awan Ungu dianggap sebagai acara besar. Pedang es salju, Luo Feng, datang ke sini karena itu. Segera, Xiao Su memimpin kelompok itu ke gerbang Paviliun Awan Ungu. Tiba-tiba, aura berapi-api dan mengamuk datang dari belakang. Para pembudidaya di depan tersebar, tempat itu segera berubah kacau. Sungguh aura tirani. Itu adalah bakat baru terkuat dari sekte Burning Moon. Seruan datang dari kerumunan. Banyak yang melihat ke belakang dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Pemimpin memancarkan aura mengamuk dari seluruh tubuhnya, berapi-api, tajam, dan arogan. Ini adalah Yan Xin,
bakat baru terkuat dari Sekte Bulan Terbakar, salah satu dari 3 sekte peringkat 2 di alam besar Matahari Ungu. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk orang banyak. Ketika dia melihat Yan Xin, dia sedikit terkejut. Orang ini dan pedang es salju seperti dua ekstrim. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, mereka berdua sangat bangga dan sombong. Setelah memikirkan hal ini, Xiao Chen menyimpulkan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan sekte peringkat 2 masing-masing yang memegang posisi seperti tuan di wilayah Matahari Ungu. Selanjutnya, Yan Xin kuat sejak awal, dan sekte di belakangnya kuat. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Saat kelompok Yan Xin berjalan mendekat, orang-orang berpisah untuk membukakan jalan baginya. Segera, kelompok Yan Xin tiba oleh 4 Xiao Chen. Semua penonton menatap. Kerumunan tercengang, memikirkan bahwa orang-orang ini tidak memberi jalan bagi Yan Xin. Yan Xin mengerutkan kening, dan aura berapi-api mengamuk menekan ke arah kelompok 4 Xiao Chen. Udara segera berubah kering dan sombong. Tanpa Xiao Chen perlu melakukan apapun, Xiao Su menyebarkan auranya sendiri dan menyebarkan aura berapi-api itu. Seorang yang mulia, Yan Xin merenung sejenak sebelum berkata dengan dingin, apakah menurutmu yang mulia dapat memblokir jalan yang ingin aku, Yan Xin, ambil. Setelah berurusan dengan masalah Luonan, Xiao Chen tidak bisa terlalu peduli sekarang. Namun, dia juga tidak ingin menimbulkan keributan. Xiao Chen menepuk bahu Xiao Su dan bergerak ke samping, mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Yan Xin mendengus dingin dan memimpin juniornya. Orang-orang yang berjalan di belakangnya semuanya menunjukkan ekspresi sombong. Di kota Matahari Ungu ini, para murid sekte pembakaran bulan ini tidak perlu takut pada siapapun. Nona, kamu terlihat sangat cantik. Tepat ketika salah satu murid sekte pembakaran bulan hendak berjalan melewati Feier, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Ini mengejutkan Fei Petik terbalik menyebabkan ekspresinya berubah secara nyata. Luonan juga merasa sangat marah. Namun, sebelum keduanya bisa melakukan apapun, mereka mendengar teriakan kesakitan. Xiao Chen telah merobek lengan orang yang mengulurkan tangan. Kemudian, Xiao Chen dengan santai melemparkan lengan itu ke udara. Bang! Lengan itu meledak dalam percikan darah. Dengan ini, tidak ada harapan apapun untuk menghubungkan kembali lengan itu. Beraninya kau menyakiti adik laki-lakiku. Yan Xin berbalik, sangat marah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, beberapa tahun terakhir ini, saya telah melihat terlalu banyak kematian dan menjadi jauh lebih lembut. Namun, ada beberapa timbangan terbalik yang tidak boleh disentuh. Jika mereka tersentuh, maka jangan salahkan aku karena kejam. Kakak senior, kamu harus mendapatkan keadilan untukku. Orang ini mematahkan lenganku tanpa alasan sama sekali. Orang dengan lengan yang robek itu menunjukkan ekspresi sedih, membuat keluhan terlebih dahulu. Tanpa alasan sama sekali, Xiao Chen tersenyum dingin. Apakah orang-orang dari Sekte Burning Moon tidak tahu malu? Anda, beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak tahu malu. Jika bukan karena kamu diam-diam menyerangku, dengan kekuatanku, bagaimana kamu bisa mematahkan lenganku? Untuk berpikir bahwa kamu sangat berpikiran sempit, tidak puas dengan memberi jalan kepada kakak senior Yan Xin, jadi kamu melampiaskan amarahmu padaku. Apakah kamu sangat kuat? Xiao Chen tiba-tiba menyela pembenaran pihak lain. Orang itu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan ketika dia bertemu dengan tatapan Xiao Chen. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan ketakutan membanjiri seluruh tubuhnya. Xiao Chen melepaskan aura pedang tajam dan mengulurkan tangannya, mengirimkan niat pedang yang kuat ke tubuh pihak lain. Pihak lain gemetar saat dia menatap Xiao Chen dengan sangat ngeri. Kemudian, darah keluar dari mulutnya tanpa jeda. Anda, sebelum orang itu bisa selesai, banyak helai cahaya pedang keluar dari tubuh orang itu, membuka lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah menyembur keluar saat dia pingsan. Orang itu jatuh tersungkur di tanah, mati dengan mata terbuka. Seandainya orang itu dikenal sebelumnya, dia tidak akan menyarankan bahwa Xiao Chen tidak sebanding dengannya. Wajah orang-orang di sekitar membeku saat mereka melihat Xiao Chen. Betapa beraninya dia membunuh seorang murid sekte pembakaran bulan di hadapan Yan Xin. Apa kekuatan untuk membunuh seorang murid sekte pembakaran bulan di hadapan Yan Xin, begitu cepat sehingga Yan Xin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Ketika saya ingin menyakiti orang, saya tidak akan melakukannya dengan cara yang licik. Jika saya ingin membunuh, terlebih lagi saya tidak akan melakukan itu. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak suka berbicara omong kosong. Sebagian besar waktu, dia lebih suka membiarkan tindakannya yang berbicara. Xiao Chen, yang tidak pernah suka berbicara omong kosong, menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa pihak lain hanyalah sampah.
Mengevaluasi orang lain sebagai sampah tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kemuliaan kelahiran mereka. Sebaliknya, itu tentang karakter mereka dan hal-hal yang mereka lakukan, serta kehormatan dan rasa malu mereka. Orang yang mencoba menganiaya Feier tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk meminta maaf tetapi bahkan mencoba memfitnah Xiao Chen. Setiap orang memiliki skala terbalik mereka sendiri. Hanya saja setelah menyentuh mereka, harga yang harus dibayar berbeda untuk orang yang berbeda. Untuk menyentuh skala terbalik Xiao Chen, harganya adalah kematian. Itu sama tidak peduli siapa itu, murid sekte peringkat 2 atau Yan Xin sendiri. Kakak senior, bunuh dia. Murid-murid sekte Burning Moon merasa seperti ditampar di depan orang banyak. Jadi, mereka mencoba menghasut Yan Xin untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Xiao Su mendengus dingin dan berdiri di samping Xiao Chen, menatap Yan Xin tanpa menunjukkan rasa takut. Hati marah Yan Xin menjadi tenang perlahan. Yan Xin tidak takut dengan alam inti primal kecil Xiao Su. Namun, dia menemukan bahwa swordsman berpakaian putih itu agak tidak terduga. Bahkan tanpa menggambar pedang, pendekar pedang itu dengan mudah membunuh adik laki-lakinya. Jika Xiao Su terlibat, Yan Xin tidak akan bisa menghubungi Xiao Chen untuk berurusan dengannya. Dalam hal ini, orang-orangnya mungkin menerima tamparan yang lebih keras di wajah mereka. Yang paling penting adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak masuk akal dalam masalah ini. Dengan demikian, mereka tidak bisa membuat sekte pembakaran bulan untuk menjelaskan semuanya. Hal ini bahkan mungkin mengubahnya menjadi lelucon yang tersebar luas. Bolehkah aku bertanya siapa nama bangsawanmu? Yan Xin bertanya sambil menatap Xiao Chen, agak bingung bagaimana menangani situasinya. Xiao Chen. Kerumunan dibuat heboh. Siapa Xiao Chen? Tidak ada yang pernah mendengar nama ini sebelumnya. Orang-orang ini akrab dengan semua talenta luar biasa dengan ketenaran apapun atas nama mereka di wilayah Matahari Ungu. Aliran informasi di Great Thousand Realms ini sangat cepat. Yan Xin berkata dengan dingin, bagus. Sangat bagus. Hari ini, kamu menamparkan wajahku. Di masa depan, saya akan dengan kejam mengembalikan ini. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan membalas, wajah diperjuangkan oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Jika Anda berperilaku dan bertindak dengan hormat, tentu saja, tidak ada yang akan menamparkan wajah Anda. Petik 2. Jangan menceramahiku, dan jangan sombong. Selama Anda tidak meninggalkan Purple Sun City, Anda sebaiknya tetap menundukkan kepala. Ini bukan tempat di mana kamu bisa membuang berat badanmu. Yan Xin membenci Xiao Chen di dalam hatinya. Namun, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya menekan Xiao Chen. Oleh karena itu, Yan Xin harus memaksa dirinya untuk menelan ini, merasa sangat jengkel di hatinya. Ayo pergi. Kemudian, Yan Xin berbalik dan membawa juniornya yang bingung pergi. Kerumunan meledak dalam diskusi, tidak ada yang mengharapkan bakat baru dari salah satu dari 3 sekte peringkat 2, yang biasanya bangga dan sombong, untuk tunduk. Lebih jauh lagi, ini adalah Yan Xin, seseorang yang peringkatnya sama dengan pedang es salju, salah satu dari 3 talenta baru kota Matahari Ungu. Xiao Chen, aku benar-benar belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, setelah menyinggung Yan Xin, lebih baik pergi lebih awal. Dengan pelelangan paviliun awan ungu akan segera dimulai, Yan Xin tidak dalam posisi yang baik untuk menyebabkan keributan besar sekarang. Namun, Xiao Chen tidak memikirkan kejadian ini. Dia memimpin Xiao Su dan yang lainnya ke paviliun awan ungu. Di dalam ruang VIP, Xiao Chen duduk di kursi empuk. 3 lainnya duduk di belakangnya, dengan jelas menunjukkan siapa yang lebih penting. Dengan menonton layar air, yang mengeluarkan cahaya redup, 4 orang di ruang VIP bisa melihat semua yang terjadi di luar, menangkap setiap detail dari pelelangan. Tepat pada saat ini, seorang wanita menggerahkan, berambut ungu tiba-tiba berjalan ke platform pelelangan. Wanita ini mengenakan gaun merah yang mengalir ke lantai. Gaun panjangnya terlihat sangat elegan dan memperlihatkan kulit putih di sekitar dadanya, menginspirasi banyak pemikiran liar dan fantastis. Tiba-tiba, mata Xiao Chen terfokus pada wanita berambut ungu ini saat dia dengan cepat memasuki pemikiran yang mendalam. Fei petik terbalik tersipu sedikit merah, merasa malu. Namun, mantan bos bajak laut Xiao Su tertawa keras, kakak, meskipun Nona Lan Luo adalah wanita cantik yang terkenal di Purple Sun City, kamu harus sedikit lebih pendiam. Komentar ini mengejutkan Xiao Chen, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah saat dia menarik pandangannya. Xiao Chen berpikir dalam hati, rasanya wanita bernama Lan Luo ini adalah bakat luar biasa dengan garis keturunan Great Desolate. Namun,
Mengapa bakat luar biasa dengan garis keturunan Grid Desolate muncul di tempat kecil seperti kota matahari ungu ini? Ini agak sulit untuk dipahami. Pada saat yang sama, banyak tamu terhormat di berbagai ruang VIP memandang Lan Luo dengan yang tak tertandingi. Keinginan di mata mereka membara. Kakak senior, Lan Luo ini benar-benar wanita yang luar biasa cantik. Hanya dia yang bisa menandingi statusmu. Saudara-saudara junior Yanxin menjilatnya di ruang VIP lain. Dengan bakat dan status kakak senior, selama kakak senior menginginkannya, Lan Luo pasti akan menyerahkan dirinya dengan patuh. Siapa yang tidak tahu bahwa kakak senior sangat berbakat dan dapat bertarung di atas ranah kultivasinya? Yanxin dengan dingin mendengus. Tidak peduli betapa luar biasanya cantiknya seorang wanita yang menonjolkan dirinya menjadi pusat perhatian, bagaimana dia bisa menjadi tandinganku. Namun, hanya bermain-main dengannya tidak masalah. Senyum muncul di wajah Yanxin, tampak agak menyeramkan. Di ruang VIP tempat pedang es salju, Luo Feng berada, tatapan Luo Feng juga terpaku pada dada Lan Luo, tidak mau berpaling. Untuk dapat menarik perhatian begitu banyak bakat luar biasa yang kuat pada saat yang sama, Lan Luo ini jelas tidak sesederhana yang dibuat Yanxin. Kalau tidak, seseorang akan sudah lama menundukkannya dan memaksakan diri padanya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki ketertarikan yang kuat kepada semua orang lagi. Selamat datang untuk semua tamu terhormat di lelang tahunan Paviliun Awan Ungu berskala besar yang diadakan malam ini. Lan Luo menunjukkan senyum menawan dan membungkuk sedikit, memperlihatkan belahan dada yang dalam. Pemandangan ini segera mengobarkan keinginan semua pembudidaya pria yang hadir. Adapun pembudidaya wanita, mereka semua mungkin mengutuk dalam hati mereka. Wanita ini benar-benar memikat, kata mantan bos bajak laut Xiao Su setelah menelan ludahnya dalam tegukan besar. Matanya tampak agak tercengang. Xiao Chen mengangguk dengan simpati. Dia bergumam, dia tidak menggunakan teknik mantra apapun. Ini mungkin yang disebut kecantikan alami yang disalahkan karena kehilangan akal sehat. Hehe, pada akhirnya, kakak lebih berbudaya. Saya merasa bahwa dengan pesona kakak, Anda mungkin bisa menaklukkan wanita ini. Pada saat itu, kita benar-benar tidak dapat meninggalkan kota matahari ungu ini. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia menyela Xiao Su. Xiao Su tertegun beberapa saat sebelum berkata, sepertinya memang begitu. Semua pria di sini mungkin akan menjadi gila. Petik 2. Fei petik terbalik air berbisik, kalian semua seperti ini. Siapa yang tidak menyukai hal-hal indah di dunia? Ini sama untuk pria dan wanita. Namun, ini hanya keinginan dasar dan tidak bisa dianggap sebagai gairah. Tiba-tiba, minat Xiao Chen agak memudar, jadi dia menutup matanya dan bersandar di kursi empuk. Sosok Liu Ruyue muncul di benaknya. Perpisahan di Sky Dome Realm hampir berubah menjadi perpisahan abadi. Sekarang, dia bahkan tidak tahu lokasi persisnya. Kota naga leluhur hanyalah tebakan dari kuda naga tua. Jika Liu Ruyue tidak ada di sana, maka Xiao Chen tidak punya petunjuk lain. Fei petik terbalik air dan Xiao Su tidak menyadari keadaan aneh Xiao Chen. Mereka hanya mengira dia lelah dan bersandar untuk beristirahat. Pada saat ini, pelelangan secara resmi dimulai. Xiao Su memberikan perhatian penuh. Xiao Chen telah berjanji untuk membantunya menawar suatu barang. Ini adalah kesempatan langka. Setiap item dalam lelang skala besar tahunan ini dipilih dengan cermat dan bernilai kota. Mungkin, harta yang luar biasa bahkan mungkin muncul. Itu akan menjadi keuntungan besar. Pelelangan dimulai dan berjalan seperti biasa. Memang, semua item adalah barang premium. Xiao Su merasa tersiksa di dalam hatinya. Setiap item ini adalah harta karun, sesuatu yang dia inginkan. Namun, dia menekan ketidaksabarannya karena item selanjutnya akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah item lelang ke-8, Dazzling Sunlight True Flame, api kelas bumi yang dikaitkan dengan Yang. Itu juga berperingkat tinggi di antara api kelas bumi yang dikaitkan dengan Yang. Ini adalah harta karun yang tidak boleh dilewatkan oleh para pembudidaya, alkemis, dan penyuling yang dikaitkan dengan Yang. Petik 2. Lan Luo tersenyum saat dia memberikan pengenalan mendetail tentang api sejati cahaya matahari yang menyilaukan dan nilai-nilai lainnya. Xiao Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya matahari yang menyilaukan api sejati. The Book of Epochs mencatat bahwa berbagai api dipisahkan menjadi 6 tingkatan, Primal Chaos Grade, Sun atau Moon Grade, kemudian Heaven Grade, Earth Grade, Profound Grade, dan Yellow Grade. Api sejati sinar matahari yang mempesona ini sama sekali tidak sebanding dengan api surgawi kelas Primal Chaos yang dia miliki. Namun, jika Xiao Chen menyempurnakan api surgawi kelas Primal Chaos,
peringkatnya tidak akan sebanding dengan peringkat 3 api surgawi salju surgawi. Dia tidak akan bisa mengeksekusi diagram api Taiji Yin yang secara seimbang. Dia perlu membuat persiapan untuk menaikkan pangkat api surgawi. Hanya memikirkan diagram api Taiji Yin yang dibentuk oleh api surgawi salju surgawi dan api surgawi sudah membuat Xiao Chen agak bersemangat. Begitu dia melakukannya, itu pasti akan menjadi langkah pembunuhan yang hebat. Oleh karena itu, Xiao Chen siap untuk mendapatkan api sejati cahaya matahari yang menyilaukan ini. Namun, Xiao Chen bukan satu-satunya yang tertarik dengan api sejati sinar matahari yang menyilaukan ini. Setidaknya ada 10 orang di rumah lelang yang luas ini yang ingin mendapatkannya dengan segala cara. Di antara mereka, yang paling ambisius tentu saja Yan Xin, bakat baru dari Sekte Bulan Terbakar. Yan Xin adalah seorang pembudidaya yang dikaitkan dengan api, yang mengolah teknik budidaya yang dikaitkan dengan api. Dia juga memahami kehendak api. Kakak senior, setelah Anda menyempurnakan api sejati sinar matahari yang menyilaukan ini, Anda akan dapat menembus kemacetan ke alam inti primal, kata seorang murid Sekte Pembakaran Bulan dengan gembira. Yan Xin berkata dengan dingin, saya memiliki akumulasi yang dalam dan harus menyingkat setidaknya 3 bintang primal core. Bagaimana saya bisa membuat terobosan dengan mudah? Namun, saya harus mendapatkan Dazzling Sunlight True Flame ini. Setelah memperbaikinya, akumulasi saya hanya akan menjadi lebih mengerikan. Petik 2. Selain Yan Xin, beberapa alkemis dan penyuling juga sangat tertarik. Alkemis dan penyuling bukanlah orang yang kekurangan spirit jades. Mereka memiliki kekayaan besar, dan perang penawaran pasti akan berlangsung sengit. Sebelum penawaran dimulai, sudah ada ketegangan di udara. Sebelum perang penawaran, asap sudah mulai naik. The Dazzling Sunlight True Flame memiliki tawaran awal 100.000 spirit jade. Hehe, alkemis, jangan lewatkan itu. Petik 2. Suara menawan Lan Luo terdengar merdu, berbicara dengan cara yang provokatif. Saya menawar 200.000 spirit jades. Saya menawar 300.000 spirit jades. Saya menawar 400.000 spirit jades. Saya menawar 500.000 spirit jades. Saya menawar 600.000 spirit jades. Saya menawar 1 juta spirit jades. Semua orang terkejut. Suara Lan Luo tampak ajaib. Begitu dia selesai berbicara, para penyuling dan alkemis di ruang VIP segera mendorong harga menjadi 1 juta spirit jades melalui ledakan tawaran yang cepat. Seluruh rumah lelang terdiam, terkejut dengan tawaran ini. Sial, Lan Luo, kamu jalang, beraninya kamu merusak rencanaku. Petik 2. Yan Xin segera menjadi marah. Dia dengan kejam menamparkan meja, mengejutkan orang lain di ruangan itu. Saat Yan Xin melihat tawaran melonjak tak terkendali lebih tinggi, dia segera berkata, semua orang, saya, Yan Xin, menginginkan ini. Tolong beri saya beberapa wajah. Di masa depan, jika ada di antara Anda alkemis yang membutuhkan bantuan, Anda dapat datang ke Sekte Bulan Terbakar untuk mencari saya. Petik 2. Ketika tawaran mencapai 2 juta spirit jades, Yan Xin tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengeluarkan sektenya dan mulai menekan semua orang. Perang penawaran yang ganas segera terhenti. Alkemis dan penyuling kaya itu tercengang mendengar ini dan berhenti menawar. Lan Luo, yang berada di peron, menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yan, ini tidak baik, kan? Apakah saya melakukan sesuatu yang melanggar aturan? Apakah paviliun awan ungu itu sombong? Tidak mengizinkan murid-murid Sekte Bulan Terbakar kita untuk berbicara sama sekali. Di dalam ruang VIP, Yan Xin menunjukkan ekspresi kaku, tidak menunjukkan wajah sama sekali. Xiao Chen berpikir dalam hati, orang ini benar-benar sombong. Ketika minatnya sendiri terpengaruh, dia segera mengeluarkan Sekte Burning Moon. Terlepas dari sudut pandangnya yang berbeda, Xiao Chen lebih suka menyetujui tindakan ini. Itu adalah setiap orang untuk dirinya sendiri, atau seseorang mungkin akan dihancurkan. Jika seseorang memiliki kartu truf tetapi tidak menggunakannya, itu akan terlalu tidak fleksibel dan akan tampak munafik. Namun, Xiao Chen agak meremehkan penilaian orang ini. Orang ini terlalu memikirkan dirinya sendiri, bertingkah seperti bandit. Lan Luo itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Mereka yang menganggapnya sebagai sasaran empuk adalah orang bodoh. Tentu saja, paviliun awan ungu kami tidak akan melarang para murid Sekte Pembakaran Bulan untuk berbicara, dan kami juga tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Namun, Anda menggunakan Sekte Burning Moon untuk menekan orang lain. Bukankah itu agak melanggar aturan kita? Lan Luo menenangkan dirinya. Senyumnya tidak luntur. Jelas, dia agak cerdik dan toleran. Diam,
Kau pelacur. Beraninya kau memfitnahku. Dalam hal ini, jangan salahkan saya untuk membalik di sini. Bukti apa yang Anda miliki bahwa saya menggunakan sekte saya untuk menekan orang lain? Siapa yang diancam oleh saya? Selama seseorang menonjol, aku, Yan Xin, akan menebus kematianku. Siapa tahu, tepat setelah Lan Luo baru saja berbicara, Yan Xin segera menjatuhkan kata-katanya, berpegangan pada titik yang sakit, dan mulai menyemburkan tipu daya. Seluruh tempat menjadi sunyi, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lan Luo segera menjadi agak bingung, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Jika paviliun awan ungu dipenuhi oleh orang-orang seperti Anda, orang-orang yang memfitnah orang lain, saya merasa bahwa Anda semua tidak perlu melanjutkan bisnis Anda. Saya masih belum mengemukakan poin di mana Anda bekerja bersama dengan sekelompok lelaki tua untuk dengan sengaja menaikkan harga, namun Anda malah memfitnah saya. Petik 2. Kata-kata Yan Xin sangat kejam, terutama kalimat terakhirnya, yang membuat heboh. Anda, Lan Luo sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dadanya yang besar bergetar, membuat orang banyak memikirkan adegan yang tidak pantas bersama dengan kata-kata Yan Xin. Saya, pedang es salju, Luo Feng, mendukung saudara Yan. Paviliun awan ungu perlu memberikan akun untuk ini. Jika tidak, Anda benar-benar tidak perlu terus melakukan bisnis. Petik 2. Tepat pada saat genting ini, pedang es salju, Luo Feng, tiba-tiba mengatakan sesuatu. Jelas, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kehadirannya terasa, yang akan lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri di bagian akhir pelelangan. Ini berarti Snow Mountain Manor mendukung Yan Xin juga, memiringkan situasi untuk mendukung Yan Xin. Namun, sungguh aneh bahwa Wang Ling, talenta baru dari Sekte Pengejaran Angin, yang ketiga dari 3 Sekte peringkat 2, tidak ada di sini. Kalau tidak, dia mungkin akan menyuarakan dukungannya juga. Kami kira Tuan Muda Yan. Paviliun awan ungu pasti perlu meminta maaf. Benar, minta maaf. Meminta maaf. Suara-suara terdengar di paviliun awan ungu yang besar, seperti gelombang yang luar biasa, memekakkan telinga. Xiao Chen mengamati dengan cermat. Garis keturunan Grid Desolate di tubuh Lan Luo menjadi semakin jelas saat ini, menunjukkan tanda-tanda akan mengamuk. Fei petik terbalik bertanya dengan agak marah, bagaimana orang-orang ini bisa melakukan ini? Jelas siapa yang benar dan salah dengan satu pandangan. Bisakah mereka semua buta? Xiao Chen tersenyum tipis. Ini adalah hasil dari terlalu banyak kebodohan dan kecerdasan yang tidak mencukupi. Orang-orang ini hanya mencari momen pemaparan, tidak peduli tentang apa yang benar atau salah. Mereka telah membuat diri mereka mati rasa terhadap apa yang mereka lakukan, berpikir bahwa merekalah orang-orang yang benar. Bagaimana ini bisa? Feier menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu tidak akan tampak aneh setelah Anda melihat lebih banyak dunia. Anda akan mengerti di masa depan. Namun, saya akan memulai penawaran saya. Petik 2. Xiao Chen menyipitkan matanya yang tenang. Sebuah kecemerlangan yang tajam melintas di dalamnya. Di tengah keributan besar seperti gelombang untuk permintaan maaf, sebuah suara yang menyatakan sesuatu yang berbeda tiba-tiba terdengar. Api sejati sinar matahari yang menyilaukan, 3 juta giok roh. Suara ini tidak keras, tetapi jelas menyebar ke semua orang, mencapai pikiran semua orang. Gelombang tangisan sepertinya menghantam sesuatu yang berat dan berhenti. Seluruh tempat menjadi anehnya sunyi. Siapa itu? Siapa yang begitu buta untuk melawan arus, memanggil tawaran 3 juta di tengah panggilan seperti gelombang ini? Nona Lan Luo, ada apa? Apakah tawaran saya tidak valid? Lan Luo, yang hampir mengamuk, tiba-tiba terkejut saat bangun. Sial, apa yang saya lakukan? Jika saya tidak bisa menangani masalah kecil ini, bagaimana saya bisa berhasil dalam bisnis klan saya? Lan Luo menarik semua auranya dan memberikan ruang VIP di mana Xiao Chen melihat dalam-dalam. Kemudian, dia berkata, ruang VIP 3 memanggil tawaran 3 juta Spirit Jades untuk Dazzling Sunlight True Flame. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Petik 2. Senyum sombong di wajah Yan Xin segera membeku dan berubah menjadi sangat menyeramkan dan menakutkan. Itu kamu. Yan Xin tahu bahwa orang yang berbicara di ruang VIP 3 adalah Xiao Chen. Xiao Chen, beraninya kau merusak rencanaku lagi. Apakah kamu lelah hidup? Suara marah Yan Xin datang dari kamar VIP-nya. Semua orang bisa merasakan kemarahannya. 4 juta Spirit Jades. Namun, satu-satunya balasan yang didapat Yan Xin adalah tawaran yang lebih tinggi dan tidak tergesa-gesa dari Xiao Chen. Sepertinya kamu benar-benar bosan hidup. 5 juta Spirit Jades. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. 6 juta Spirit Jades. Aku,
Yan Xin, bersumpah bahwa aku pasti akan membunuhmu. 7 juta spirit Jades. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dari ruangan tempat Yan Xin berada, seolah-olah dia menghancurkan meja hingga berkeping-keping. Suaranya sangat jernih di tempat yang sunyi ini. Setiap kali Yan Xin berbicara, Xiao Chen tidak akan terburu-buru menambahkan 1 juta spirit Jades ke tawarannya. Ini membuat orang banyak merasa bahwa ancaman Yan Xin cukup konyol. Kenapa kamu berhenti berbicara? Lanjutkan. Untuk setiap kali Anda berbicara, saya akan menambahkan 1 juta spirit Jades ke tawaran. Apakah Anda tidak ingin mendapatkan Dazzling Sunlight True Flame? Mari kita lihat berapa banyak kekayaan yang Anda miliki. Terus mengutukku. Ayo lanjutkan bermain. Suara dari ruang VIP 3 terdengar dingin. Semua orang segera merasakan hawa dingin, yang membuat mereka menggigil. Ketika pedang es salju, Luo Feng, mendengar kata-kata ini, dia memilih untuk menahan lidahnya. Dia tidak ingin menyinggung orang kaya seperti Xiao Chen. Jika ada sesuatu yang menarik baginya dan dia akhirnya berkelahi dengan pihak lain, menyebabkan eskalasi dalam tawaran, itu akan menjadi masalah. Melihat situasi Yan Xin saat ini, Luo Feng secara rasional memilih untuk tidak ikut campur. Sebuah kata muncul di hati semua orang, mendominasi. Apa itu dominasi sejati? Itu tidak membutuhkan kata-kata yang tajam, hanya kekayaan yang sangat besar, cukup untuk membuat seseorang terdiam. Ini adalah dominasi sejati. Tindakan ini jelas bertanya, apakah Anda berani terus bermain?